Rono mamere. Itu ngir nareknya. Sekarang itu. Masih ada itu. Kondisi kolom dalam balok maksudnya. Lalu kan Pak, setelah itu berarti masyarakat Lagu Boti berhasil ya Pak melawan Belanda pada masa itu di tahun 1930 sampai tahun 1940 itu ya gitu Pak. Iya. Sendiri. Seperti dibilang sekarang Panhati. Satu oh ya satu Jarak hati. sumber air minum ke TPA. Ini bukan di sini. Emang lebih kurang dari 100. Hira pele Iya, kalau dulu. beli Itu Jamang Boro. Sumber listrik. Lalu Pak setelah itu kan masyarakat dan Raja Singamaraja itu berhasil mengusir orang-orang Belanda dari wilayah Tanah Batak ini gitu kan Pak. Jadi dampaknya dari kemenangan masyarakat itu apakah ada perubahan di dalam bidang ekonomi, agama, budaya maupun pendidikan gitu Pak? Ada lah perubahan. Pasti ada. ada perubahan. Kayak mempertahankan apanya kan? Ada istiadat Hak milik. mempertahankan hak milik orang Batak. Maksudnya gini Bu Pak, kan di tahun 1913 itu kan terjadi sebuah kayak penjajahan di wilayah ini gitu kan. Tetapi di situ kan belum ada lah istilahnya pendidikan gitu ya Pak Bu untuk masyarakat atau anak-anak di sekitar sini gitu kan Pak. Jadi setelah Belanda ini sudah hilang dari wilayah Lagu Boti ini, apakah sudah ada diterapkan pendidikan untuk mengajarkan bagaimana misalnya pahlawan atau agama mengenai kejadian itu kepada masyarakat atau anak-anak gitu. Jadi masyarakat di sini pun tidak menghilangkan bahwasanya masyarakat Lagu Boti itu pernah memperjuangkan tanah Batak ini dari Belanda gitu Pak. Dari penjajahan Belanda. Iya lah. Jadi maksud saya setelah 1940 itu kan penjajah Belanda sudah tidak ada lagi wilayah Lagu Boti kan Pak Bu. Jadi apalah yang berkembang setelah Belanda itu tidak ada gitu, yang Perubahan masyarakat. menonjol gitu, perubahan besar apa? Pengholas saya penjajahani tangadong di 9 dari nak. Waduh perkembangan di daerah Ibarahon. Apakah perubahan masyarakat? Bagaimana pengetahuan anak tadi segala macam. Banyak itu seperti mempertahankan adat istiadat, jadi sekolah-sekolah seperti SR dulu kan? SR Pak, Iya, namanya dulu SR gitu. iyalah. Sekolah rakyat ya? Iya, Sekolah Kalau rakyat. dulu masih dibilang itu enggak itu sekolah rakyat gitu aja gitu. iyalah. SR. Terjadilah sekolah. Terus di dalam sekolah rakyat itu Pak, kalau untuk tenaga gurunya, pendidiknya gitu, kita dapatnya dari mana gitu Pak? Apakah dari orang Belanda itu atau orang kita juga itu? Masyarakat Batak itu juga? Masyarakat isi loh berarti. Masyarakat di situ juga lah. Masyarakat itu, masyarakat yang Tanah Batak itu. Yang ngajar itu? Iya. Jadi kan yang mengajarkan masyarakat Batak gitu kan Pak. Jadi pertama kali yang diajarkan nih kepada anak-anak itu dan masyarakat itu hal apa dulu gitu? Nah, udah ngono nanti. Bagi diajarkanlah kan kalau mengenai sejarahnya, mengenai sejarah diajarkanlah bahwa Tanah Batak ini dari asal dari Belanda. Jadi pertama kali bahwasanya perkenalan itu memberikan pembelajaran sejarah kepada anak-anak dan masyarakat bahwasanya bangsa Belanda dulu pernah menjajah wilayah Batak khususnya di Lagu Boti ini, dan kita tidak melupakan bagaimana perjuangan masyarakat Lagu Boti ini kepada anak-anak gitu tadi lah ya Pak. Tapi gini ada lagi, biarpun orang itu menjajah, setelah udah pergi dari Tanah Batak kan ada peninggalan orang itu. Oh iya. Itu Seperti rumah peninggalan orang itu kan seperti jalan, seperti alat-alat sekolah pun udah dibangun itu sekolah. Tapi sekolah itu masih ada? Udah dibangun gitu ya dibangun. Pak. Kita pun dijajah, udah ada dibangun sekolah, ada gedung-gedungnya kan, ada seperti inilah jalan ini kan dulu, yang dibilang kerja Rodi kan, kerja Rodi.
Mati benda silap karang. Ay mana do na peluk kita ngaran na. Jadi Pak di sini sebenarnya juga terdampak ya Pak tentang bagaimana pengaruh kerja paksa gitu ya Pak, kerja Iyalah, gitu. jalan lah. Oh jadi masyarakat Labuan itu terkena juga sama kejadian peristiwa itu Pak. Aduh. Di situ pun terdapat apa itu? Namanya Lerblat. Lerblat itu luas wilayah. Lerblat. Nah, Lerblat itu artinya Ulu Najulo ini wilayah. namanya Itu namanya. Sekarang akte. Dulu itu Lerblat dah. Lerblat. Sekarang apa? Sekarang apa Pak? Kalau Itu iyalah itu surat tanah sekarang. Itu apa? Yang aku bilang tadi. Iyalah Ulu Najulo gua. Lerblat. Leherblat. Ya, udah Jadi di sonari akte lah. Kelahir. Akte sertifikat. tanah. sertifikat tanah ya Sertifikat tanah rasanya. sekarang. Mau malian roti mana? lalu kan Pak, saya juga membaca dan melihat bahwasanya di daerah Batak, di tanah Batak ini terkenal dengan agama apa aja sebenarnya, agama umum. Oh apa? Golongan. Iya, golongan Ah, agamanya. golongan Permalim. Ah, iya Pak, betul itu. Itu golongan. Iya, Golongan itu Ciracas Batak. iya. Bikinlah tong golongan Permalim atau si Raja Batak. Itu memang dulu. Golongan yang dibuat. Golongan. Hidup Najulo. Keyakinan lah. Golongan. Ya tegakin. Yang masuk dan kepercayaan sekarang itu Permalim. Sampai saat ini yang bertanya. Iya, Permalim. Masih ada itu Permalim. Sekarang masih ada itu Permalim. Ada gerejanya di situ. Oh, ada juga tempat bibit apa nih? Ada. Di rumahan ini dak Permalim. Nah, imat tong gerejanya nyon kita tinggi utahayan. Oh no. Itu ada buktinya. Desa apa Pak? Utahayan. Desa utahayan. Dan sampai sekarang Nah, gereja Huta Tinggi lah. Permalim masih Huta ada Hayan. di Huta Tinggi atau Huta Hayat. Tempat ibadah, Pak. Tempat ibadah. Ada tempat ibadahnya di situ. Pergi kalian nanti mau tuh. Khusus Ada. Permalim. Biar kuat. Boleh. Kuat. Boleh permisi sama orang itu kan. Iya. Lalu Pak, mayoritas di sini beragama apa kalau boleh HKBP. tahu? Kristen. Nah, Kristen. HKBP. Ya, Kristen. Kristen lah ya. Kristen lah. Mayoritas agama Kristen. Maaf ya sama ibu. Lain Iya Pak, agama. apa Pak? Ya, Enggak lebih apa-apa, beda-beda damai tetap sejahteranya itu satu kan. tujuannya ya Iya. kan. Aman itu, Pak. Ada juga pacar saya dulu Islam. Terlembak tadi ini Pak apa kan? Iya, ada. Kemana tuh? Oke. Ya, kenapa? Ada yang bisa dibicarakan? Iya Pak. Saya Sekarus pengen saya lagi. Seperti siapa? Inilah dari pemerintahan desa. Iya, kenapa? Kenapa, Bu? Jadi gini kan Pak, Iya. kita dari Universitas Negeri Medan dari jurusan sejarah ingin mencari tahu dan menelusuri bagaimana perubahan sosial masyarakat Labu Boti. Di mana tujuan penelitian ini nanti maunya dibuat diterbitkan ke jurnal, ke Google, ke internet gitu. Jadi masyarakat luas pun tahu bagaimana perkembangan sosial wilayah masyarakat Labu Boti ini gitu Pak. Jadi Lanjutkanlah ya. jadi itu tadi. Jadi setelah tadi ada perubahannya agama dalam bidang parlimen gitu kan Pak, dan Tunggu dulu ya, saya pakai masker dulu. Saya lupa ngambilnya ya. Nanti jangan lupa tulis apanya. Biodata. iya. Nanti Bu izin boleh juga ya Bu foto bersama. Iya, foto gitu, bersama. sebagai dokumentasi. Jadi berapa orang kalian turun ke sini? Sebenarnya Kelompok kami 3 kelompok itu. 3 kelompok. Beda-beda setiap penelitian. Tiap desanya itu. iya, Iya. ada di Samosir gitu Bu. Dia bagi Ada di Binjai gitu. Nah, gimana tadi? Ya Pak, jadi kan tadi kata Bapak sebelumnya, narasumber sebelumnya mengatakan bahwasanya agama yang sampai sekarang ini masih ada dan masih berbudidaya sebelum yang kemarin masih ada penjajahan Belanda itu bahwasanya agama Permalim. Parmalin gitu kan Pak. Dan Permalimnya. Permali. oh, Parmalin. Malim ya? Pemane di Karo. Ya golongan mayat pembeli. Enggak, beda-beda. Ah, Kepercayaan lah itu. Ada golongan, aido. ada permalim. Aido. Jadi golongan ini apa yang dinamakan? Golongan itu sepertinya dia pakai baju hitam ya, topi hitam dia. Jadi kalau apa ini putih, Oh iya, maksudnya namanya apa di golongan itu? ya golongan lah.
sebenarnya sih aliran kepercayaan. Maksudnya do agama yang masih tetap bertahan di semasa penjajah satu Iya. sedarion. Tak mulai do permalin golongan nolak nih do jawabannya ya udah. Seperti itu. Lanjutkan Permalin golongan lagi. ada. Iya, dan agama yang mendominasi di wilayah Laguboti itu adalah wilayah Kristen yang Iya. Jadi kalau untuk agama Islam itu Bu minim ya? Iya, Minim, tapi ada gitu kan Pak? Ada. Nak boleh minim isumbe. Udah butuh. Pokoknya ada aja lah, ada. Jadi dalam di masa Belanda pun ada gitu, tapi tidak banyak gitu, lebih banyak Kristen. Mayoritas gitu Kristen. Jadi yang permalim tadi itu golongan. Bukan Beda. beda. Golongan sama permalin. Oh, namanya golongan itu. Hmm. Tapi kepercayaan juga golongan ini. Iya. Iya. Kurang nanti situ golongan kepercayaan. Iya, nanti kita tahu. Ini kan udah ada rekaman. Lalu kan Bu, ini tadi kan di bidang pendidikan udah bahwasanya itu ada dibilang itu sekolah umum kan gitu kan Bu. Dan sekarang mungkin ya udah terbangun lah SMP, SMA gitu kan Bu. Dan untuk agamanya tadi udah Ibu jelaskan dan narasumber juga jelaskan. Untuk bidang ekonominya Bu, perubahan sosial apa gitu Bu yang terjadi ketika masa Belanda itu sudah pergi dari wilayah Laguboti ini gitu Bu? Baju Pak. Perekonomian. Baru perkembangan Sesudah Belanda pergi. Iya. Ya gimana Bu? Ya kalau kita cerita tentang itu, kita pun waktu Belanda itu pergi, kita belum lahir. Oh, berarti Bapak istilahnya bukan yang hidup di tahun 1913 ya Pak? Atau itulah. Iya bukan kan Ibu. Ya, Nah, bukan tanya lah. kan tadi begitu. Iya, maksudnya yang dia tokoh yang banyak dikitnya itu dia tahu mengenai di tahun 1913 gitu dia Pak. Jadi nanti narasumbernya ini kami cantumkan di jurnal kami. Iya, yang Ibu tanyakan itu tadi bagaimana perubahan ekonomi apa tadi? Iya, ekonomi perubahan ekonomi setelah penjajahan. Setelah Belanda. Iya. Pas Belanda pergi, kami belum lahir Bu. Jadi macam mana kami menjawab? Jadi pertanyaan Ibu itu gimana ya? Kurang apa gitu? Komprehensif. Nah, Tapi sebelumnya Bapak yang narasumber tadi memahami gitu ya. Memahami. Saya tanyakan gitu Pak. dipahami ketika Belanda pergi. Iya, kata Bapak itu bahwasanya yang membantu Belanda pergi untuk dari wilayah Laguboti itu Raja Batak yang ke-12 dan masyarakat. Hei, halo. Hei. Aku pintu butuhan tidak. Kalau yang Bapak tadi itu Iya. mungkin dia mengetahui aja dari entah dari nenek moyangnya entah dari mana, karena dia kan udah di atas kami. Hah? Tujuan sekitar Misudon. Mau besok sekitar Narai. sok ngawap. ID nih. Stok. Kapan kita gajian? Kapan kita gajian? Arti tidak lahir lah pada masa itu. Berarti Bu, sebenarnya Bapak itu tadi pun sudah bisa dikatakan sebagai narasumber sejarah karena meskipun dia langsung yang terlibat dan mengalami itu, tapi Bapak itu mengetahui dari nenek moyangnya tadi gitu kan. Jadi kan Bapak yang sebelumnya narasumber tadi itu Teruskan bisa tadi. dikatakan jadi sumber sejarah gitu. Ini nak, Bapak Sinak Tinani berarti ngabu imana sebagai narasumber alana ngai boto imana sebagian nak kejadian nonin nak. Jadi mungkin ibu Bahasa toma. Indonesia, Kak. Bahasa Indonesia. Iya. Keluar junjuk. Tapi begini Bu ya, yang mungkin narasumber tadi itu ya Tahu sedikit yang lah. diceritakan tahu sedikit dari cerita. Tapi yang lebih memahami bahkan ada apanya Sejarahnya. sejarahnya sumbernya pun ada. Ini Bapak ini. Bapak. Iya, itu ada mendetail dia. Dari tahun 1900. Akurat ada bukti apanya titiknya. Sina tahu. Iya. Ada. Kronologisnya itu bahkan di tahun 1920 tahu dia. Iya, soalnya nanti ini kan Pak Bu, narasumbernya ini dicantumkan ke jurnal kami. Iya, dia ada sumbernya. Jadi kalau kami menjawab itu kurang. Sebenarnya yang tadi, yang sebelumnya itu pun Bapak itu bisa tadi. Sama yang ini, tapi inilah yang paling akurat. Ini si Bapak ini yang paling akurat. Bapak, Tolonglah Pak. Apa Bapak. harus begitu pertanyaannya? di sinilah dulu Bapak. Iya. Aduh Bapak, sini dulu Bapak. Cantumkanlah Bapak ini nanti. Iya, ambil masker Bapak ya. Udahlah lagi biar lebih. Itu yang akurat ada apanya. Iya Pak, iya. Jadi mana buktinya kalau seandainya orang ibu Tapi Bapak ini tanya? tadi- Ada. Nanti kita Udah ada datanya gitu lah. Ada datanya. Hebat itu. Si Bapak itu. Bapak Mahadawi. Bapak. Catatan Tunggu dulu. Oh ya, ambil masker Pak ya. Aduh, Titi.
Marga apa kau, Dek? Aku marga Manado. Manado. Nah, aku Raja Belum. Adek, Aruan, Pak. Arwah. Arwah, Mbah. Dari Arwah sini. Iya, lagu boti. Mbah iya. Buka dulu maskermu. Kayaknya pernah kulihat kau deh. Lahir di mana kau, Dek? Yang benar kau, Pak. Iya. Di Medan, Pak. Lahirnya? Tapi orang tua saya lahirnya di langsung di Kisaran. Oh, di Kisaran bukan. Tapi mengambil orang tuanya itu dari lagu boti ini. Suaminya bapaknya saya itu orang lagu boti gitu. Jadi ngambil itulah aruan itu tadi kan kalau cewek kan ngambil dari bapak juga. Jadi Iya. sama saya mutiara boro aruan. Di sini juga disuruh bapak juga langsung sini wawancara karena sebelumnya judul kami itu bagaimana sejarah marga Arwan di lagu boti. Tapi kata dosen saya bahwasanya marga Arwan itu terlalu besar pembagiannya gitu. Jadi dialihkan ke perubahan sosial masyarakat. Inilah Bapak sampai dikatakan mitos apa itu marga Batang itu. Jadi sebenarnya itulah yang mau kami angkat bahwasanya marga Arwan itu tidak mitos karena di wilayah lagu boti ini asal dan apanya itu ada gitu Arwan itu. Terimalah kami dibilang mitos sama marga Batang. Ya enggak mitos itu adanya Arwan. Inilah saksinya. Begini Bapak. Bikinlah Pak. Nyo. Marpas Indonesia betul. Dekatlah kau ke dia. Karena udah agak jauh pendengaran. Iya, agak dekat lah Ibu. Maklum lah udah lansia deh. Iya. Udah lansia ini Ibu. Udah lansia. Ya udah lansia. Tapi masih tetap semangat ya, Pak? Iya. Udah mau markohop itu. Oke. Luar biasa. Oke Pak, jadi kan sebelumnya tadi sudah membahas bagaimana perubahan pendidikan agama dalam periodisasi tahun 1913 sampai tahun 1940. Jadi ini kita beralih bagaimana perubahan sosial perekonomian di masa Belanda yang sudah hilang dari wilayah Lagu Boti dengan beberapa perjuangan dari masyarakat dan Raja Bata untuk mengusir Belanda dari wilayah Lagu Boti. Jadi perubahan sosial perekonomian apakah yang muncul ketika orang-orang Belanda itu sudah hilang dari wilayah Lagu Boti ini gitu. Masih ada mana di Perekonomian nama. Ayo untuk perlawan Ibu Ledeng ngotori. Perkembangan dah songo dia mang babu. Perkembangan ekonominya. Perkembangan ekonomi meningkat. Meningkat setelah pila apa yang Belanda. Contoh meningkatnya dalam bidang apa? Misal sayuran atau beras. Pertanian, hasil panen lah maupun ekonomi bidang Panen semua lah ya. Pak, ya. Nggak dijajah lagi kan udah pasti berkembang. Iya, jadi perkembangan hasil panen apa yang lebih dominan sampai sekarang? Padi. Pak? Padi ya Pak. Jagung. Ya kalau sekarang apa jagung. Oh, padi. Sekarang lihat ya. Padi jagung. Jadi yang ubi bisa. Oh, ubi. Jadi tadi kan Pak sebelumnya narasumber yang menyatakan bahwasanya wilayah Lagu Boti ini juga terkena sistem tanam paksa gitu kan Pak. Iya. Jadi apakah dalam sistem tanam paksa itu padi, jagung, ubi ini sudah memang ada gitu Pak yang sampai sekarang itu masih dibudidayakan gitu. Tapi dia perkembangan itu lebih luas karena kan Belanda udah tidak menjajah lagi masyarakat Lagu Boti ini gitu Pak. Jadi apakah benar padi, jagung, ubi ini di tahun 1913 itu sudah termasuk di dalam sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda? Iya Pak. Berarti tergolong ya Pak. Ya tergolong. Dan masih ada buktinya di sini apa roli Belanda dulu. Oh iya Pak. Iya. Itu Bondar Silam Banua. Bisa di Lambo. Lembu ya. Itu kan dikasih sama pemerintahan Belanda dulu. Oh iya Pak. Belanda yang bangun. Makanya kalau Lambo itu kan dataran tinggi itu bahasa Belanda itu. Lenbu. Lenbo. Lembu. Lanbo. Lenbu. Itulah dulu diserahkan Raja-Raja Siwarani ke pemerintahan Belanda. Makanya pemerintahan Belanda membuat masyarakat kerja paksa roli lah, membuka border irigasi lah namanya, kalau bahasa Bataknya bodar, kalau sekarang irigasi. Border Silam Banua. Bahasa sekarang lah. Jadi di tahun 1900 itu udah irigasi itu pun udah ada. Tahun 1939 penyerahannya. Oh, 1939 itu Penyerahan ke pemerintahan Belanda. Arti masih tergolong dalam perang itu juga ya? Iya. Dalam perang itu. Kan gara-gara ada suratnya penyerahannya ke Belanda dari Raja-Raja Siwarani. Raja-Raja Siwarani atau Negeri Siwarani. Itu dahulu namanya kampung ini. Oh, jadi sebenarnya sebelum itu dibilang juga wilayah Sibarani gitu ya Pak? Negeri Siwarani zaman Belanda dulu. Tapi bukan raja kan Pak? Karena kan Raja Batak itu belum ada sih. Kan dulu kata kalau sekarang pengitu ai dulu kan raja-raja. Pengitu ini. Nah,
raja-raja inilah yang menyerahkan ke pemerintahan Belanda. Makanya pemerintahan Belanda membuat supaya peningkatan hasil padi, makanya dibuat portal silam. Bisa nanti dipoto itu silam Banua itu apa itu pertanian itu. Jadi ada bukti fisiknya Pak? Ada bukti Jadi fisik. bisa didampingi hari-hari ini Bisa. sana? Bentengnya pun ada. Oh ada benteng. Ini Benteng kan Belanda. ini, Bu. Bisa dipoto nanti di apa di benteng itu namanya. Ada masih ada di situ guanya. Iya. Tanah lembu masih banyak. Tan lembu lagi. Pertanian tanah lembu. Benteng. Peninggalan Belanda lah dulu kan. Sampai saat ini ya San. Ya masih ada. Bu. Len tanah, len. Bu. Lembu. Pakai. Len tanah lah. Bukan, pakai D dia. D-nya. D. L-A-N-D. Lembu. Len kan Pak. Lenbu. Lembu. Masih banyak sini peninggalannya. Kan setelah dibuka ini saluran irigasi ini silam Banua ini dibangun lagi Titi Merah. Apa ini titik merah ini Pak? Titi Merah ini penyeberangan air Merah atau penyeberangan? di Matio, itu bangunan Belanda. Oh Matthew nama Iya, desa ya? iya. Matthew. Tapi kecamatan itu kecamatan Baligi, Kecamatan Baligi. desa Panjaitan, desa Matio. Desa Matthew Kecamatan Beligi. Namanya tadi apa? Ya? Titi Merah. Titi Merah. Lagi deh, mumpung di sini Bapak ini agak tahu nih. Bikin lagi satu lagi di situ. Benteng pertempuran pertahanan Belanda ada. Di perumahan Kopri. Masih ada itu Pak? Masih. Tanah lembu. Masih kokoh itu kan Pak. Masih kokoh sampai saat ini. Mungkin kalau bisa kalian gali mungkin masih dapat di situ granat atau apa. Kalau digali ke dalam. Semua anak Unimed dong Pak menggalinya. Siapa guys. tahu? Oke. Cari harta karung di sana. Oke, anak Oh, Unimed iya, iya, silakan cari harta Ada karun. harta karun. Siapa tahu? Pertempuran ini sejak kapan itu? Apanya? Kamu Benteng juga apa ini pertempuran kuliah ini? Unimed? Di sini. Kalau penyerahan tanahnya tahun 1939 mungkin di atasnya. Si Barani. Oh 39. Pak. Oh, Iya, cocok lah yang tahun kita nih kan. berarti kita hitunglah tahun 1939. Berapa tahun lah sebelum penyerahan tanah itu Belanda masuk ke sini? Kan gitu. Kan banyak situ. Kalau sejarah masih banyak. Itu Tangsi. Datang situ ya. Itu Dari Belanda. itu pertahanan Belanda dulu. Tangsi. Seperti tangsi yang ada di Sipango Pak. Iya, Tangsi itu lapangan bola. Itu peninggalan Belanda. Itu dulu ST dulu. Belanda yang bangun itu ST. ST itu bikin ST. namanya sekolah teknik. Sekolah teknik. Bukan teknik Itu sipil. peninggalan Belanda itu banyak sini. Iya. Orangnya pun ada peninggalan Belanda di Siboya. Di Siboya. Di Belanda Siboya. Juga. Sama ya. Iya. Berarti itu anak Unimed juga. Ini Unimed loh. Unimed dia. Iya yang enggak Unimed. Apalagi pertanyaannya? Sama berada tahun 2004. Perubahan sosial dalam budayanya Pak yang paling menonjol di tahun 1939 sampai tahun 1940 menurut Bapak Pak? Kebebasan beradat lah, melaksanakan adat. Setelah penjajahan kan Masih dibatasi gitu ya Pak? masih dibatasin lah. Kalau enggak Karani dia, kalau enggak Demang dia, kalau enggak Karani, kalau enggak Jaihutan, kan? Kalau enggak Nagari Iya, enggak ada bisa baru. Apa itu? melaksanakan pesta. Inilah cincu Belanda dulu. Kalau sekarang kan dibilang camat ini, bupati ini kan, kepala desa ini kan. Makanya dibilang Karani, Demang, Jaihutan, kepala Nagari. Ada terperjelas ya mangado. Itulah makanya struktur pemerintahan saya nggak tahu apa itu. Kepala desa, bupati. Itulah dulu namanya Tong. Iya, bisa. Sekarang Iya. namanya kan udah bupati. Iya Bu, iya. Gitu. Jadi diperbarui nama sekarang. Iya, enggak rekam. Jadi nanti ini kan kami buat sudah dalam bentuk budaya kan Pak. Nanti perjelas di dalam sesi ini aja ya Pak. Iya. Tapi kalau mau akurat sejarah-sejarah ini ada bukunya sama aku. Ada Pak. Ada tentang Belanda, pertahanan, tentang Minta tanah aja deh Labu Putih. konfirmasi sama Bapak ini deh. Ada sejarah Belanda maupun sejarah-sejarah pengitua ada. Kalian Mana tahun udah- berapa udah Belanda mau- itu? Udah semester berapa? Masih baru kan Bu. Cuman kan Semester 3 Bu. seperti ya. Oh, ini 2004 Bapak ini ya.
Unimed gitu. Jurusan apa, Pak? Kalau enggak di fotokopi Jurusan apa? bisa. Boleh Apa? Pak. Jurusan apa? Saya Itu telepon. sangat Sastra membantu. Indonesia. Kalau sejarah-sejarah Belanda ada di sana. Aku kopi buku ni bulan demi. Ngai dokter. Ada buku Belandanya, Bu. Tadi Ada. pertanyaannya kan ada Hah. marga-marga itu. Coba dulu. Ada buku Belandanya ini. Marga-marga Marga apa lagi? Ini marga Ruan ini apa mitos nih atau betul? Enggak, marga Ruan itu bukan mitos. Kita kan. Tapi yang lebih akurat menceritakan itu adalah marga Ruan aja lah. Tapi sejarahnya yang kita tahu keturunan si Petua itu ada 7 marga, tapi anaknya 3. Pangulu Ponggok Naiborngin, Iya. itu kan, Utahayan, Haruan, Utajulu. Iya, Bapak juga bilang gitu. Haruan ini makanya dibilang Haruan ini ada sejarahnya. Iya. Ada sejarah kan? Mungkin orang itu secara mendetail tahu sejarah itu, kalau kita Iya. nggak berhak ke Kalau dalam. foto film Bapak ini. Iya. Kalau kata Bapak Sama sejarahnya Bapak ini. kalau itu kalian ini di Unimed. katanya dulu marga Tapi yang Sitorus. paling Iya, padan sama Iya. Utagaol. Banyak padannya orang Iya. itulah. sastra Indonesia itu. Makanya diarahkan Bapak ke desa Lagu Putih Iya. gitu Pak. Itu namanya padannya dulu teman satu boltok. Iya. Gitu. Bapak juga bilang gitu. Kalau Lama waktu balik. anaknya si nomor 2 itu si Anak Partan lama. Neborngin, Iya, iya. si Barani sama si Boya. Nah, kalau anak nomor 3 Perdundang, tapi digelarnya Puraja Lagu Boti. Iya. Kenapa dia jadi Puraja Lagu Boti? Kan ada Batak itu kan yang sepudannya yang punya kampung. Oh iya, tahu. Ya, Kan Sepudan, makanya dibilang Puraja Lagu Boti. Kalau aslinya namanya Perdundang. tapi Apa ya? Sepudan ini Sepudan laki-laki kan? Iya, makanya itulah namanya Pangaribuan sama Hutapea. 7 marga lah si Petu. Iya, di sini pun kan banyak gitu kan Pak, tugu-tugu marga yang dibangun. Termasuk Iya. Aruan juga ada Iya, ada tugunya di gitu sana, kan Pak. pinggir. Iya kan. Tapi yang lebih jelas itu kalau bisa Arwan itu kan ada mantan anggota Dewan Siram Arwan aja lah. Iya. Dijumpain biar bisa lebih akurat kan. Kalau kita menceritakannya enggak pas gitu. Biar lebih detail. Siapa apa lagi lebih bisa? Siapa? Walset. Bisa. Mana Mr. Walsen? Kan di Kalau itu tentang marga, tapi bisa ditanya lagi apa lagi. Iya Pak, jadi kan ini Bapak sumber utama kami sebagai hasil wawancara ini Pak. Jadi kalau boleh tahu nama Bapak, nama lengkapnya siapa ya? Mengantar si Warani. Mengantar. Iya. Mengantar si Barani. Mengantar si Warani. Yo. Hah? Umur Bapak kalau boleh tahu? 48. Dan kalau boleh tahu Pak tahun kelahiran berapa? Tanggal 1 bulan 7. 1 bulan 1 bulan 7 Dek, laju tu jabu dek stok kerja buat buku taruh boy di sini mah. Atau kantor deh sudah. Itu apa? Namerai buku ni si rumai ne benai du mas hari namera deh. Babereng mah mau si ilaci ya hai dulu mah jauh. Apanya lagi? 73. Tadi kan TW ini. Oh, 73 kirain 13. relatif gitu. Iya Pak, jadi kan ini kan yang kita ambil periodisasinya tahun 1913 sampai tahun 1940 kan Pak. Jadi Bapak juga di sini kan bisa dikategorikan sebagai narasumber sejarah gitu kan Pak. Jadi kan Bapak tahu informasi ini sebelumnya Bapak itu dapat dari mana gitu Pak? Ada buku sejarah. Oh, dari buku sejarah Iya. yang dimana buku itu ditulis istilah nenek moyang dari Bapak lagi. SO Siwarani anggota Dewan pertama dulu di Tapanuli Utara. Kepala pemberontak. SO si Barani. Iya. SO Siwarani. Dia dulu kan tentara. Nah, udah mayor dia. Nah, terjadilah istilahnya memberontak mau beda sama pusat. Nah, sama dulu waktu itu pemberontakan Simbulun. Jadi bukunya itu mana, Pak? Masih ada, Pak? Masih ada bukunya, Kak. Masih. Bisa nanti itu di fotokopi. Fotokopi aja. Jadi Kan berarti itu kan ada apanya, Bu? Adik. Ada data-datanya lengkap, struktur. jadi berarti Bapak sama beliau tuh termasuk dekat ya Pak. Jadi sampai Bapak itu tahu bagaimana sejarah Itulah istilahnya gitu ya. bapak saya Bang Adi. Kebetulan di depannya saya waktu kecil. Dia tahu kita. Jadi Pak sebelumnya yang kan Bapak bilang tadi dari
Gubernur tadi Bapak bilang. Dewan Si SO Pak itu orang Jepang. DPR Tapanuli Utara. Beliau itu tahun berapa lahirnya Pak? Osman Semerari. Kalau ada di buku itu ditulis dia. Oh ada nanti ya di Pak. buku itu. Berarti lengkap lah ya Pak Iya, di dalam lengkap. buku itu nanti ya Pak. Sejarah dia pun lengkap di situ. Waktu dia ditugaskan di Surabaya, di Siliwangi sana ada secara mendetail. Sampai dia jadi pemberontak ada secara mendetail. Tokoh orang Batak. Iya. Dia diakuin dulu Tapanuli Utara. Iya, berarti banyak juga sejarah yang sebenarnya masih bisa diangkat ini ya Pak di Desa Lagu Boting. Ada itu Mual Sisingamangaraja itu. Tapi kau ditanya. Ke-12. Tapi gini deh, kan nanti kalian buat apanya ini ada dokumennya. Jadi ganti baju dulu lah si bapak kan berfoto kalian kan. Iya, Di- boleh Pak. Nah, Bapak Dan pun bisa nakilnya sama yang Enggak si bapak ini kan harus pakai sepatu. Dan maksudnya nak Oh, dari tidak tahu narasumber Narasumber. Masa, madam? Iya. Iya bapak. Hati. Rapi aja nggak apa-apa. dan tidak Ayahmu semergek dong kalau. Informasi dong naik bilang itu nih lo. Narasumber bahu dulu kita foto. jangan tuh nggak saya beres. Ah. Maksudnya ini lah bapak narasumber. Oh lah. Nah, istilahnya masuk ngelep. Setengah badan lah di foto. Oke bapak. Yang penting bukan penampilannya, ilmunya lah yang kalian apakan. Buat apa kalian posting kalau nggak ada hasilnya kan gitu. Saya pun bekerja gitu. Buat apa saya kelola kalau nggak ada hasil? Kayak gini lah. Hasilnya itu Pak Nah, ya. hasilnya lah yang penting, makanya terus saya tanggapin tadi, makanya kasih masker. Kan kalian anak sekolah, kan butuh ilmu, Iya, kan harus kita hargai. Kan gitu. Saya merasa dulu kan anak saya kuliah. Nah, saya maklum. Ini masih di kota kalian ke sini. Kalau dia ke pedalaman di Bengkulu sana. Dia bos. Berarti dia Ya, dari rumah Bengkulu ya. ya untuk Bengkulu. Oh ya. Ini seberapa pengalaman kalian? Ini jalan kaki orang itu katanya 10 km hutan perkebunan. Kalau dia ceritakan belum seberapa. Ini masih dapat satu suku. Kalau di sana udah beda suku. Iya, Pak, beda suku situ. Bahkan kalian mencangkol ke sawah orang bantu-bantu. Jadi Pak, bisa lah nanti ya Pak, kalau udah kami nanti semester 4, semester 5 kan ada pengabdian. Bisa lah kami mengabdi di sini ya Pak. Bisa. Kayak apa itu lagi Karena banyak sekali sini sejarah yang sebenarnya itu masih bisa diangkat yang biar masyarakat Bisa. itu tahu gitu ya Pak. Kalau bisa lagi nanti, itulah saran lah yang saya bilang ya. Kalau kalian bikin nanti, kalau ke sini nanti kalian mengabdi, bisa bikin YouTube sejarah-sejarah yang ada Iya, di desa ini. Kenapa terjadi di desa Sitakolak? Kenapa? Bisa jadi YouTube. Jadi nama di sini sekolah. Ada sejarahnya. Ada sejarah. Ceritain dulu bapak. Oh, iya Pak. Nantilah kalau udah datanglah kalian ke sini. Dari Belanda juga ini. Gitu. Jadi Bapak tahu lah di perubahan masyarakat di Lagu Boto ini semua. Kalau perubahannya, Seluruhnya gitu. Seluruh Lagu Boto. kalau dulu zaman penjajahan Belanda, cerita ya, bukan kita saksikan. Kita kan bukan prasejarah. Kan gitu. Bukan pelaku sejarah kita. Kan kita cuma mendengar cerita itu, tapi kita selidikin. Benar apa enggak? Makanya dibilang check in check kan. Iya. Nah, jangan kita dengar langsung kita beritakan padahal penyelidikan enggak ada. Ini yang bikin hoax. Iya. Bahkan lebih keras lagi, ceritanya didengar, enggak diselidikin, lebih keras lagi dia. Kan itu yang susah. Kalau walaupun saya kasih nanti buku itu, cek kebenarannya. Memang di buku itu ditulis check in check. Oh, cari lagi apakah benar. Kebenarannya gitu. Makanya fakta yang autentik. Otentik. Kan harus gitu. Disinilah sebenarnya ilmu-ilmu yang kalian gali dari tiap-tiap marga-marga itu. Baca tes nih Seri Erigo. Segala marga pasti ada sejarahnya. Segala marga pasti ada masalah tarombonya. Pasti. Gara-gara apa? Iya penyebab. Dulu kan orang tua itu satu marga, satu kampung, saudaranya itu. Sekarang yang jadi lain ceritanya. Udah kurang istilahnya kasih sayang itu. Kasih sayang udah kurang atau kebudayaannya gitu. Udah kurang lah kasih sayangnya akibat kebudayaan sekarang kalau kita lihat. Nah, adanya kayak saya lah ya, saya lihat adanya satu ugamo kita bilang atau kepercayaan menyediakan adat. Benar atau enggak? Ada. Kan?
inilah mengkikis budaya-budaya Batak itu. Habislah semua nanti. Kan? Gitu. Ulos katanya nggak bisa. Tapi yang menyalahkan ulos itu siapa? Orang yang berbicara itu, Pak. Contoh, kita ngasih ulos lah sama bamuruan kita. Kan dibilang lah, Oma ulos ni toddim. Mana ulos toddi itu? Ulos ni daging. Tapi yang salah itu siapa? Orangnya yang mengulosi si Biritoddi. Kan? Itu salah. Bukan si Biritoddi. Perbui ribu-ribu da pinita ni natorop. Kan itu pas itu. Tapi kalau orang Batak itu kalau udah ada istilahnya beras di rumah, tondonya udah tenang gitu. Datang pun tamu, makanya dibilang si Biritoddi. Tadi kan jiwa lain itu. Iya, jiwa. Taruh tok mak. Atenang beta mularang boras teja butung kelas bulan memang nasira. Dengan ngasonang be. Hidup benedok kot si Biritoddi. Sampai sekarang beras itu udah apa ya? Ada jiwa gitu. Nah, adanya pernah saya dengar pendeta ya. Kebetulan saya pernah pengikut karismatik. Ya. Nah, masalahnya ada istiadat kebiasaan nenek moyang kita harus dihapuskan. Memang ada tertulis di Alkitab. Ada kebiasaan itu apa? Bukan ada yang dilakukan oleh masyarakat sehari-harinya. Kalau ada Batak itu istilahnya itu kasih sayang, holong mengelap holong. Tapi kalau dibilang penyembahan berhala itu salah. Iya. Hal seperti itulah sebenarnya harus dihapuskan gitu ya kan Pak. Kadang yang mengertikan kata itu dari yang tertulis itu kan lain persepsinya, lain orangnya, lain pengertiannya, gitu. Itu yang bikin apa? Makanya saya pernah berdebat waktu itu. Adat kebiasaan nenek moyang kita itu harus dihapuskan. Apakah hanya orang Batak yang punya Alkitab ini? Kan gitu. Makanya ulos itu, si Biritoddi itu, kayak mana orang Islam? Dia pakai selendang, dia pakai kerudung. Itu ada orang itu. Ya, dibilang orang itulah, ini ulos tondi. Kan orangnya yang salah, bukan ulosnya. Nah, lihatlah dulu nenek moyang kita. Antara Adam dan Hawa, setelah berdosa. Kenapa sampai diambil kulit kayu? Itulah adat sekarang, itulah kain itu. Iblis kau, itulah. Kalau enggak terima iblis. Tapi Tuhanlah yang tahu kan, mana yang benar. Kalau ke saya, kalau ini bikin saya sampai ke Tuhan, inilah kepercayaan saya. Oh iya. Itu. Contoh, kita hitunglah berapa agama, Hindu, Buddha. Apalah dia sembah. Tapi mereka sama-sama hidup, kita sama-sama ke surga. Kan gitu nah. Tapi beda cara menyembahnya. Beda. Kita sama Muslim. Ibulah dulu. Cuman ajaran kita yang beda. Kalau penyampainya ya yang beda. Kalau tujuan sama. Kan gitunya. Kadang kalau lihat ini fanatik kali gini bisa. Tapi kalau agama itu istilahnya yang saya ikuti agama itu sebenarnya mencerminkan kasih sayang. Kalau ugamo itu beda ugamo, beda agama. Ini. Ugamo itu apa itu ugamo itu, Pak? Ugamo itu aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan. Itulah. Seperti perman gitu. Iya, aliran kepercayaannya kan gitu. Kalau agama itu mencerminkan cinta kasih sayang, damai. Kalau dia istilahnya enggak damai, enggak ada agamanya itu. Harus damai lah, dia punya agama. Itu. Makanya kalau kita lihat, tapi itu pemahaman saya. Contoh, kalau bapak punya agama, bapak tikun berdua, pasti bapak orang baik. Makanya tidak pernah agama mengajarkan saling bermusuhan. Tidak pernah agama mana itu. Tidak pernah. Cuman cinta kasih sayang. Itulah kalau agamanya, Pak. Berarti itu tergantung orangnya ya, Pak. Iya, orangnya yang bikin apa. Bikin berdebat, bikin masalah gitu. Kita lihat dulu ya apa itu. Banyak nabi-nabi yang bermunculan di kemudian hari. Banyak. Tapi kita harus. Saya tanya lah dulu. Kau orang Kristen? Iya. Nah, tanya dulu. Apalah diminta Tuhan dari kau? Kebaikan. Kebaikan. Hah? Kebaikan. Kebaikan. Ya, itulah kasih sayang. Kasih sayang. Bukan bukan emas, bukan perak, bukan harta diri. Cuman ucapan terima kasih ya Tuhan. Apapun terjadi, terima kasih. Itu. Islam pun kayak gitu.
tapi ajarannya berbeda, penyampaiannya berbeda. Tapi tujuannya sama. Iya, datanglah yang lain. Nah, makanya ada saya dengar waktu saya sekolah ya, apa namanya, ponemik namanya, satu sama bahasa, kan, cuman nada yang beda. Contohnya bisa, lain artinya, kan? Oh, iya, Ada itu, ada. lain artinya. Satu ponem bisa membedakan arti. Satu pun perkataan itu kita munculkan di dalam satu sejarah itu beda artinya. Jangan lupa kau buku sejarah itu. Gitu. Biar tamat adik-adik. Makanya kalau kayak gini kan harus teliti, hati-hati. Kan gitu. Janganlah Bikin istilahnya. tes skill masing-masing lah ya. Oh iya Bu, nanti. Kalau saya lihat sebenarnya kalau kayak gini memang sang akurat lah datang ke desa kan dipertanyakan kan. Tapi jangan terus dipublikasikan dulu. Iya. Gitu, dicari fakta. Cek. Iya. Kan banyak saya lihat langsung dipublikasikan biar kelihatan saya sudah bekerja di sini. Iya, betul kali. Nah, itu paling anti saya. Hanya untuk pamor-pamor. Nah, buat apa pamer-pamer? Yang penting hasilnya kayak mana? Kalian pun menyusun deskripsi nanti sangat bagus. Iya, ini pun bisa ini Pak disusun. Iya. Lebih dalam lagi. Iya. Skripsi ya kan. Bisa saya bawa kalian ke tempat mana sejarah-sejarah itu bisa. Yang dilegotin. Iya. Masih banyak sejarah saya tahu, tapi kepastian belum bisa saya memastikan gara-gara apa? Saya bukan pelaku sejarah. Kan gitu. Hanya pendengar lah ya. Bisa apa? Ada saya lihat orang-orang ini ada satu pohon umurnya udah 200 tahun. Nah, dia masih 80 tahun. Katanya dia nanam pohon itu. Inilah. Makanya kalau kalian turun hati-hati, jangan langsung dipublikasikan, selidiki. Jangan cuma sepihak, ditanya lagi. Iya, Pak. Itu. Kalau saya sebenarnya kalau saya dengar cerita belum saya ceritakan, saya selidiki. Taruh jodek dah. Buku deh. Oh iya. Jadi kalau misalkan pun dibilang tokoh sejarahnya yang kayak sumber sejarah yang kayak Bapak bilang tadi, kalau sekarang udah nggak ada lah ya Pak, hanya Udah kayak penerusnya penerusannya aja lah ya kan yang tahu gitu kan Pak. Itu yang paling kuat di sana sejarah marga kami Sibarani, apalagi yang punya Puraja Bonadolok ini. Oh ini tuh Sibarani. Itu Tugu ya Tugu Pak. Puraja Bonadolok Sibarani. Iya. Bisa nanti kalian foto. Ini sejarah ini. Kalau itu Pak, Ini Tugu keturunannya udah jauh lah di bawah. oh ini Tugu juga. Iya, Itu kalau dalam tubuhnya itu adanya apa sih itu kuburan nggak? ada tulang belulang. Oh tulangnya. Gitu. Iya. Istilah sekarang taruh buat apa ya? Apa dibilang? Marhorja lah kalau apa itu. Iya. Apa ya tempat dulu zaman Kalau bikin pesta. Perpindahan apanya itu? itu? Tadi kalian apa sih Singamaraja Pasapundoni? Itu si Matupang itu, iya. Tapi kalau ke sana harus hati-hati. Iya. Harus apa lah? Sopan lah itu. Iya, jangan apa. Mulu nih sopo suri pat bisa nih tak. Apa 10 udah tuh? Asih do na ilugan si Lili. Ada juga di sopo suri itu. Jadi Bapak tua mau naik bermain di Diana. I perbatasan tua ha. Tuh atas. Dari bebek tengah. Titi merah dong. Dong, aku dulu. Ayo dong di pinggir. Lo masuk ke tuh turun. Putut toh. Nyot mulu nih Mateo nyot ke BDBO na tutulungan. Iya.